Kembali lagi di channel Anime Sunda. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Jujutsu Kaisen part pertama. Jadi bagi kalian yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang sudah menonton Jujutsu Kaisen part pertama, kita langsung aja ke videonya. Scene diperlihatkan Itadori yang berada di dalam alam bawah sadarnya. Itadori kemudian bertemu dengan Sukuna yang menawarkan sebuah perjanjian, di mana Itadori harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit jika dia merapalkan mantra perpanjangan. Sebagai gantinya, Itadori akan dihidupkan kembali. Itadori kemudian menyetujui perjanjian itu, dan hasilnya Itadori bisa bangkit kembali dari kematian. Gojo Satoru dan yang lainnya sangat kaget karena Itadori bisa kembali hidup. Scene pun berganti, di mana Fushiguro dan Nobara ditemui oleh 3 kakak kelasnya yang bernama Genin, Inosuke, dan si Panda. Mereka mengatakan kalau Fushiguro dan Nobara harus berpartisipasi dalam acara pertukaran sekolah putri Kyoto. Sebelum acara dimulai, Genin dan yang lainnya akan melatih Fushiguro dan Nobara. Scene pun berpindah, lalu diperlihatkan 3 kutukan yang memiliki kecerdasan setara dengan manusia. Mereka membicarakan tentang penyegelan penyihir Jujutsu terkuat, yaitu Gojo Satoru. Namun, salah satu kutukan merasa kalau dirinya bisa mengalahkan Gojo Satoru sendirian dan akan membunuhnya malam ini. Sementara Itadori dilatih langsung oleh Gojo Satoru untuk mengendalikan kekuatan kutukannya, karena Itadori juga akan diikut sertakan dalam acara pertukaran sekolah putri Kyoto. Karena ada urusan, Gojo pun pergi, sementara Itadori dibiarkan meneruskan latihannya sendirian. Saat di tengah-tengah perjalanan, Gojo merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengincar dirinya. Seketika datang roh terkutuk menyerang Gojo Satoru. Namun serangan roh terkutuk itu tidak bisa mengenai Gojo Satoru, dikarenakan Mugen yang ada berada di sekitar Gojo Satoru, sehingga benda apapun yang mendekati dirinya tidak akan bisa menyentuhnya. Kali ini tiba pembalasan Gojo Satoru. Dia menghajar kutukan itu habis-habisan dengan kekuatan Jujutsu dan teknik kutukan. Monster itu benar-benar tidak berdaya menghadapi Gojo Satoru. Sesaat Gojo menemui Itadori dan membawanya ke area pertarungan. Gojo bermaksud akan memperlihatkan kekuatan perluasan area kutukan kepada Itadori. Karena roh terkutuk itu merasa sangat diremehkan oleh Gojo Satoru, dia pun mengeluarkan teknik Jujutsu perluasan area sihir yang bernama Peti Mati Gunung Besi. Setelah itu, Gojo kemudian menggunakan perluasan area sihir miliknya untuk menghancurkan teknik monster itu yang bernama Kehampaan Tak Terbatas. Seketika itu juga, Gojo mencabut kepala roh terkutuk. Kemudian, Gojo menanyakan siapa yang menyuruhnya. Namun, tiba-tiba serangan datang dari langit yang membuat Gojo kehilangan rasa ingin bertarung. Seketika itu juga roh terkutuk berhasil diselamatkan oleh temannya. Keesokan harinya diperlihatkan Fushiguro dan Nobara bertemu dengan murid Jujutsu Kyoto yang bernama Todo dan Mai. Untuk informasi, Mai adalah adik perempuan dari Genin. Karena mereka tahu kalau Fushiguro dan Nobara akan ikut berpartisipasi dalam acara pertukaran sekolah putri Kyoto, Gojo menyerang Fushiguro untuk menguji kekuatannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Todo menghajar Fushiguro sampai babak belur. Saat pertarungan mereka mulai serius, Panda dan Inumaki menghentikan pertarungan mereka. Todo dan Mai pun kemudian meninggalkan mereka. 1 bulan kemudian, terjadi insiden di mana 3 orang siswa SMA mati di sebuah bioskop.
Ternyata itu adalah perbuatan salah satu roh terkutuk tingkat tinggi yang bernama Mahito. Saat insiden terjadi, ada salah satu murid SMA yang mengetahui perbuatan Mahito. Anak itu bernama Junpei. Setelah mengetahui kekuatan Mahito, dia malah ingin mempelajarinya. Di sisi lain, Itadori dan Nanamin, salah satu penyihir Jujutsu tingkat 1, ditugaskan untuk menyelidiki insiden itu. Di tengah-tengah penelusuran, mereka diserang 2 kutukan dan pertarungan pun terjadi. Akhirnya Itadori bisa mengeluarkan jurus terbarunya yang bernama pukulan berlawanan. Setelah pertarungan itu, mereka menemukan rekaman Junpei saat di lokasi kejadian. Itadori kemudian ditugaskan untuk mengawasi Junpei. Sementara Nanamin bertemu dengan Mahito, dan tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang Mahito. Seketika Nanamin mengingat informasi roh terkutuk yang dilawan oleh Gojo Satoru dan menduga Mahito adalah temannya. Mahito kemudian menyerang Nanamin dengan menyentuh jiwanya. Untungnya Nanamin bisa melindungi jiwanya dengan energi terkutuk. Karena sudah melewati jam kerja, Nanamin menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pun mengeluarkan jurus yang bernama perbandingan. Mahito pun tidak bisa berkutik, lalu tertimpa oleh puing-puing. Sementara Itadori sedang makan malam bersama Junpei. Namun terjadi sesuatu yang buruk, karena ada seseorang yang menaruh jari Sakuna di rumah yang mengakibatkan orang tua Junpei harus terbunuh. Junpei yang marah mencari orang yang telah membunuh ibunya. Namun dia salah paham dan menyangka kalau orang yang selalu membulinya di sekolah adalah pelakunya. Saat Junpei ingin membunuh semua orang yang ada di sekolah, Itadori datang mencegah Junpei. Junpei yang telah dipenuhi oleh kebencian berusaha membunuh Itadori. Namun Itadori yang sudah bertambah kuat bisa membuat Junpei terdesak. Junpei kemudian menyadari kesalahannya. Di saat itu juga datang Mahito, lalu merubah Junpei menjadi roh terkutuk. Itadori yang melihatnya sangat marah, lalu menghajar Mahito. Dan dengan kekuatan Itadori, dia bisa memukul mundur Mahito. Mahito pun kaget, karena pukulan Itadori bisa menyentuh jiwanya. Pertarungan pun terus berlanjut, sampai keluar gedung. Mahito yang bisa merubah bentuk jiwanya berhasil melubangi tubuh Itadori di mana-mana. Di tengah-tengah pertarungan, Nanamin muncul, lalu menanyakan situasi dan penyebab luka Mahito. Itadori kemudian menjawab kalau luka Mahito disebabkan oleh pukulan pertamanya. Setelah itu, Nanamin menyusun rencana dan mulai menyerang. Namun, Mahito tidak bisa dikalahkan dengan mudah, karena Mahito memiliki jurus penguat jiwa. Mahito kemudian mengubah manusia menjadi kutukan dan menyuruhnya untuk menyerang Itadori. Karena Mahito tahu kalau Itadori tidak bisa membunuh manusia. Namun sayangnya, Itadori bisa menguatkan hatinya dan membunuh monster itu. Itadori pun kembali membantu Nanamin. Mahito kemudian dihajar habis-habisan oleh Itadori dan Nanamin. Dan di saat-saat terakhir, Mahito berhasil mengeluarkan jurus perluasan area kutukan yang bernama Jelmaan Kesempurnaan Diri. Dan buruknya, Nanamin terjebak dalam area kutukan. Di saat Nanamin sudah menerima kemungkinan terburuk kalau dirinya akan mati, Itadori berhasil menghancurkan penghalang dari luar. Di saat bersamaan, Mahito menyentuh jiwa Sakuna. Sakuna yang tidak terima lalu menyerang Mahito dan berhasil membuat Mahito terluka parah. Mahito yang merasa kalau dirinya tidak akan menang, lalu segera melarikan diri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu saja video selanjutnya. Bagi kalian yang suka, silahkan subscribe channel ini agar kita lebih semangat membuat video-video terbaru lainnya. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya.